Salam sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang analisis teori-teori di sosiologi berparadigma ganda. Oke, baik, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang sosiologi berparadigma ganda ya, di mana sosiologi berparadigma ganda itu terdiri atas 3 paradigma, gitu ya. Paradigma fakta sosial yang dipelopori oleh Emil Durkheim, definisi sosial yang dipelopori oleh Max Weber, dan uh, paradigma perilaku sosial yang dipelopori oleh P.F. Skinner. Pada pertemuan ini akan dijelaskan tentang paradigma ganda ya, terkait dengan analisis-analisis di kehidupan sehari-hari. Paradigma ganda sendiri merupakan suatu pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subjek matter dari sosiologi. Jadi sebenarnya apa sih yang menjadi pokok persoalan sosiologi itu masyarakat kan, tapi masyarakat yang seperti apa gitu. Nah, pada bab ini akan dipelajari lebih detail-detail lagi tentang apa sih yang dipelajari di masyarakat gitu. Dengan tujuan bahwa sosiologi berparadigma ganda ini bisa memberikan sudut pandang yang beragam ya, yang multidimensi. Sehingga kacamata kita ketika melihat masyarakat itu bukan hanya orang-orang yang berkumpul, berinteraksi saja gitu, tapi mungkin ada hal-hal lain yang kita pandang gitu. Kemudian tujuan yang kedua, masyarakat bersifat dinamis dan kompleks gitu ya. Kita melihat hal-hal yang ada di masyarakat. Terus bisa untuk analisis dari berbagai paradigma. Jadi kalau kita mau lihat masyarakat, kita mau lihat dari paradigma mana dulu nih? Sosial, dari aturan-aturan yang ada, definisi ya, tindakan sosialnya, tujuan-tujuan dalam bertindaknya, atau mungkin dari perilaku sosiologi gitu ya, merespon dari lingkungan sosialnya. Gitu. Sosiologi berparadigma ganda sendiri memperjelas objek kajian sosiologi itu terbagi menjadi dua, yaitu sosiologi makro dan mikro. Apa itu nanti akan saya jelaskan. Oke, jadi kemarin sudah pernah dijelaskan terkait dengan sosiologi berparadigma ganda itu ada 3, yang mana kemudian paradigma ini itu melihat individu ya, unsur terkecil dari masyarakat itu posisinya beda-beda. Kalau di fakta sosial, kalau di fakta sosial posisinya individu itu dibentuk dan dikendalikan oleh aturan yang ada. Contohnya, kita itu dalam kehidupan sehari-hari dari hidup sampai meninggal itu semuanya diatur sama masyarakat. Kalau mau nonton di YouTube itu ada banyak sekali aturan yang ada di masyarakat, baik masyarakat modern, masyarakat adat gitu. Sesimpel kita memberikan sapaan kepada orang harus seperti apa, kita makan harus menggunakan tangan kanan dan lain sebagainya. Tentang manner-manner di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kemudian posisi yang kedua yaitu di definisi individu itu sebagai perutama atau subjek yang bebas, subjek atau aktor utama yang bebas. Dia itu tidak lagi dipandang sebagai uh, makhluk yang dikendalikan oleh aturan-aturan yang ada di sekitarnya, tapi dia bebas, hidupnya itu bebas uh, bertindak atau bereaksi dengan tujuan dan makna. Jadi dalam kehidupannya dia pasti punya tujuannya, ada makna tersendiri ya. Contohnya kita manusia hidup itu harus berpakaian gitu ya. Itu di pada di fakta sosial seperti itu. Tapi kenyataannya berpakaiannya seperti apa itu berbeda-beda setiap orang. Setiap orang bebas menentukan pakaiannya seperti apa. Pakai pakai baju yang panjang atau baju crop top atau mungkin yang lain gitu. Itu sudah ranahnya kan kebebasan masing-masing ya.
sudah menjadi ide kreatif setiap individu masing-masing, di mana individu itu bebas berekspresi, yang mana ekspresinya itu pasti punya tujuan dan makna. Itu ya. Kemudian yang terakhir adalah perilaku, di mana definisi perilaku sosial ini menganggap individu itu bukan diatur masyarakat terlalu pasif gitu, kan juga punya punya tindakan yang tujuan dan bermakna aja gitu kan, tapi dia lebih dari itu. Jadi manusia itu merespon lingkungan sekitarnya, tergantung lingkungannya seperti apa, memberikan stimulus seperti apa, atau memberikan pancingan ya. Stimulus itu rangsangan seperti apa, pancingan seperti apa, maka seorang individu itu akan menyesuaikan pada lingkungannya gitu. Contohnya seperti apa? Sama-sama tadi misal orang bertindak memakai baju gitu ya. Kalau lingkungannya kemudian menganggap bahwa oh baju itu bagus, pasti dia akan menggunakan baju itu terus-terusan sampai kemudian menjadi baju favorit. Bisa jadi meskipun baju itu tidak begitu mahal, tidak begitu branded gitu ya, tapi baju itu terus digunakan. Itu adalah paradigma perilaku. Jadi manusia itu merespon apa yang ada di lingkungannya. Nah, nanti setelah ini akan saya jelaskan terkait dengan teori-teorinya ya. Di teori paradigma fakta sosial itu ada fungsionalisme struktural, ada konflik, ada sistem, ada makro juga sebenarnya ya. Di definisi sosial ada tindakan sosial, ada interaksionisme simbolik, fenomenologi, dan eksistensialisme. Tapi eksistensialisme tidak dibahas di sini ya. Kemudian di paradigma perilaku sosial ada perilaku sosiologi dan pertukaran sosial. Siapa saja tokohnya akan dibahas. Pada tokoh fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural ini punya beberapa tokoh, mungkin teman-teman akan kenapa ini tokohnya banyak sekali gitu ya. Tapi yang dibahas di bab ini sebenarnya adalah pemikirannya dari Robert Camerton gitu. Robert Camerton sendiri ini dia terinspirasi ya. Jadi kalau di sosiologi itu kan sebagai ilmu yang kumulatif menyempurnakan ilmu atau pemikiran-pemikiran pendahulunya, sosiolog-sosiolog lain. Robert Camerton ini menyempurnakan atau terilham ini dari pemikirannya Talcott Person sendiri kemudian merujuk pemikiran-pemikiran pendahulunya yaitu Emile Durkheim, Herbert Spencer, dan Auguste Comte. Makanya teman-teman kalau yang di internet gitu ya, fungsionalisme struktural tokoh gitu pasti yang akan muncul ini. Tapi kemudian yang dibahas di sini sebenarnya adalah tentang Robert Robert K. Merton ya. Merton ini bilang bahwa uh, di dalam masyarakat uh, kita itu hidupnya teratur, atau kalau di sosiologi namanya order. Kita itu hidup dalam order tertentu atau keteraturan tertentu. Nah, di sini konflik atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan itu tidak dianggap gitu. Kenapa? Karena ya dia itu menganggap bahwa masyarakat berfungsi karena ada struktur yang bermain di situ. Struktur itu apa sih gitu ya? Struktur itu ya kayak aturan-aturan, peran-peran yang ada gitu. Kemudian lembaga-lembaga yang muncul di sini itu apa gitu? Itu adalah struktur. Itu ya. Kemudian jadi dilihat paradigma ini pasti melihatnya aturan-aturan seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya. Yang dilihat dari paradigma ini adalah aturan-aturan. Kemudian eh, muncullah penentang dari teori struktural fungsional yaitu teori konflik. Teori konflik ini kalau di sini yang dibahas adalah Ralph Dahrendorf. Dia menentang teori fungsional struktural yang menganggap bahwa masyarakat itu hidupnya selalu berubah dan karena berubah masyarakat itu tidak bisa
ibarat kata didikte untuk selalu taat dengan aturan. Karena yang namanya perubahan itu pasti akan ada yang ya nabrak-nabrak kaidah lah ya, nabrak-nabrak aturan itu. Yang mana kemudian itu memunculkan konflik yang kalau di kehidupan sehari-hari konflik itu menjadi wajar ya, menjadi hal yang biasa gitu. Nah, kalau kita membahas tentang teori konflik, mungkin kalau di googling gitu atau mungkin baca teori-teori lanjutan atau mungkin kedepannya belajar tentang konflik, teori-teori konflik akan ada dua tokoh lainnya yaitu tokohnya Karl Marx yang membahas teori konflik dari sisi kelas dan Lewis Alfred Koser yang akan melihat konflik dari segi realistis dan non-realistis gitu. Koser ini melihat bahwa konflik yang ada di masyarakat, kalau tadi Rabde dan Rafid bilang kalau masyarakat itu memang tempatnya konflik karena masyarakat selalu berubah, kehidupannya dinamis, berubah-ubah. Jadi teori struktural itu terlalu mengada-ngada gitu ya, terlalu makso ibarat kata. Nah, Louis Koser ini bilang kemudian justru karena ada konflik masyarakat itu bisa hidup gitu. Konflik itu tidak selalu negatif tapi juga bisa positif kalau menurut teori ini. Nah, pendahulu dari semua teori konflik ya adalah karena Karl Marx ini yang pertama kali mencetuskan teori konflik kelas ya, konflik antara si punya kuasa ya sama yang tidak punya kuasa gitu. Yang punya kuasa itu disebut borjuis, orang-orang yang dulu punya modal yang diasumsikan atau bisa diartikan yang punya pabrik ya, dan kemudian proletar atau kaum buruh adalah orang-orang yang tidak punya kuasa yang bekerja dengan kaum borjuis. Nah, ini contoh ya, contoh di kehidupan sehari-hari bahwa teori konflik yang kemudian melihat bahwa masyarakat itu tidak selalu ada pada kondisi teratur, kondisi yang tertib, itu ada aja fenomenanya. Fenomenanya contohnya teori konflik dari kelas Max Weber itu contoh nih ada demo antara buruh tentang kebijakan perusahaan misalnya ya. Ini digambarkan buruh demo kebijakan dari pengusaha. Kemudian Louis Koster contohnya apa di kehidupan sehari-hari itu kita melihat bahwa ada pro kontra COVID-19 gitu ya. COVID-19 itu kan sebagai fenomena di kehidupan kita ya. Kemudian fenomena ini menjadi gejala sosial ya. Di situ kita diatur untuk memakai masker, di situ kita diatur untuk social distancing gitu. Tidak semuanya patuh dengan aturan itu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Terjadi kemudian dari masyarakat yang tidak tertib ini ada loh perubahan positif gitu. Ternyata dari COVID-19 ini misalnya kita bisa melihat banyak sekali hal-hal baik ya. Hal-hal baiknya contohnya ternyata masyarakat masih sadar dengan uh, gaya hidup sehat gitu ya. Masyarakat ternyata masih kreatif gitu untuk mengembangkan ide-ide atau inovasi gitu. Untuk menghentikan kondisi ini, untuk menghentikan penyimpangan-penyimpangan ini, masyarakat bikin aturan baru. Kemudian itu kan berdampak pada hal-hal yang positif ya. Itu contohnya di aturan, kita ngomongin aturan COVID-19 dulu, dulu ya. Uh, Semua orang nggak semuanya patuh tuh sama masker sama vaksin gitu. Yang terjadi kemudian apa? Ada herd immunity gitu ya. Immunity yang terbentuk secara alami untuk melawan virus gitu. Meskipun virus ini bukan menjadi kajian sosiologi, tapi bagaimana masyarakat merespon virus ini menjadi kajian. Kemudian konflik antara orang yang waktu itu percaya dengan COVID sama yang tidak percaya dengan COVID, orang yang patuh dengan aturan dan tidak toh dengan aturan itu melahirkan sesuatu yang baru. Yang bisa dilihat itu nggak semuanya negatif ya, bisa juga positif gitu.
Kemudian contoh dari Rapid Jenderal tentang teori konflik adalah kita melihat bahwa di kehidupan masyarakat kita selalu progresif hidup ya. Contoh kita menjadi lebih kritis terhadap kebijakan. Kita juga bisa melihat masyarakat itu tumbuh dan berkembang menjadi lebih maju pemikirannya, lebih rasional, menjadi lebih kritis dan kreatif. Oke, selanjutnya kita masuk ke paradigma lainnya ya, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial tadi yang dibahas sebelumnya ada beberapa teori, yaitu teori tindakan, ada interaksionisme simbolik, fenomenologi, eksistensialisme ya. Pertama tindakan sosial yang akan lebih mendalam dibahas pada bab selanjutnya tentang tindakan, interaksi, dan identitas. Tindakan sosial ini dipelopori oleh Max Weber sekaligus menjadi pelopor dari definisi sosial. Nah, tindakan sosial ini ada 4 macam berdasarkan motif. Motif itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Tindakan sosial rasional instrumental, rasional nilai, afeksi, dan tradisional. Kemudian teori tindakan ini itu kan melihat masyarakat dari tujuan, ya tujuan, kemudian dorongan, kemudian maknanya ya. Ini kemudian ada teori lain, ada tokoh lain yang menyempurnakan teori ini, yang melihat bahwa setiap masyarakat itu punya tujuan yang sama, tapi cara mencapai tujuannya itu berbeda-beda. Teori itu disebut dengan teori aksi dari Talcott Parsons. Talcott Parsons ini, itu kalau teman-teman mau cari lebih mendalam, dia itu akan ketemu di paradigma faktor sosial juga, ketemu juga di paradigma definisi. Kenapa sih ini orang kayaknya viral banget gitu ya? Uh, Ibarat kata di mana-mana ada gitu. Karena memang dia, Parsons ini punya berbagai macam teori. Di paradigma faktor sosial dia punya teori struktural fungsional juga, di teori adil gitu. Di teori paradigma sosial dia punya teori aksi gitu. Jadi ini tokoh nanti juga akan dibahas di teori perilaku sosial karena dia merupakan teman dari Humans, pencetus teori pertukaran sosial. Jadi memang Talcott Parsons ini memang orangnya bisa dibilang terkenal ya di kalangan beberapa sosiolog ini gitu. Nah, oke, di definisi sosial kita melihat bahwa setiap orang ya, orang manusia itu punya makna dalam melakukan tindakannya. Oke, dia berinteraksi itu juga punya makna yang ditinggalkan lewat simbol. Setelah kita berbicara tentang tindakan sosial dari Max Weber, kita kalau melihat orang itu melakukan tindakan, ya, itu kok eh, melibatkan orang lain, berorientasi. Berorientasi itu menyasar orang lain, gitu ya, punya makna tertentu, itu kan kategorinya dia masih antar ya. Tapi bagaimana sih kemudian kalau kita melihat dari individu atau bisa dibilang subjektif gitu. Bagaimana kalau kita melihat, kita kalau punya kamera tuh kita di zoom in lagi menjadi lebih dekat lagi. Gimana sih perilaku individu-individu ini? Kalau tindakan sosial tadi kan sifatnya lebih ke ya jauh lebih membesar ya, lebih antar orang ya. Gimana sih kemudian kalau sifatnya lebih personal gitu? Ada teori interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik ini teman-teman akan menemukan berbagai macam tokoh yang salah tiganya adalah Matt, Cooley, dan Bloomer. Ya, saya kasih tahu bahwa Matt ini adalah guru dari Herbert Bloomer. Jadi nanti pemikiran Matt ini akan sedikit banyak
dibahas oleh Blumer dan mempengaruhi Blumer. Matt ini pemikirannya apa sih? Pemikirannya adalah tentang I and me, bahwa kemudian manusia itu bisa menjadi subjek dari masyarakat, dia juga bisa menjadi objek dari aturan masyarakat. Kapan itu bisa terjadi? Ketika proses sosialisasi, ya, gitu. Jadi kemudian manusia itu meninggalkan simbol-simbol tertentu dalam proses interaksinya. Contoh, kita bisa melihat orang memakai baju branded, gitu. Kita bisa mengasumsikan bahwa, oh mungkin dia mampu, atau mungkin dia berada gitu ya. Kita bisa melihat bahwa orang punya atribut agama tertentu, simbol tertentu gitu. Kita bisa mengasumsikan dia nyambung ke agama tertentu. Atau kita bisa memaknai gerak, gestur, ekspresi orang punya simbol tertentu gitu. Itu kan hal yang berbeda dengan teori yang sebelum-sebelumnya. Teori-teori yang sebelumnya membahas tentang gimana sih manusia ini hidup gitu, melakukan tindakan, punya tujuan gitu. Yang ini tuh manusia melakukan interaksi, ya, berhubungan dengan orang lain, itu punya simbol tertentu yang ditinggalkan gitu. Kemudian ada Charles Horton Cooley tentang interaksionisme simbolik, itu nanti akan ada pemikirannya tentang looking at glass cells, itu bagaimana sebenarnya setiap manusia ini kalau di kehidupan masyarakat itu kita bercermin, kita melihat bahwa kita melihat bahwa diri kita itu seperti apa, ya, kita membayangkan diri kita seperti apa, kemudian kita melihat bagaimana masyarakat menganggap kita seperti apa, dan kemudian kita mengamini, ya, kita mengamini pendapat itu, dan kemudian membentuk kepribadian kita, dan itu bisa dilakukan dengan interaksi, ya. Jadi interaksionisme simbolik ini teori apa sih gitu? Teori ini intinya berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi, meninggalkan dan menyiratkan simbol-simbol tertentu. Tuh. Oke, kemudian eh, lanjut lagi fenomenologi. Nah, fenomenologi ini ada tokoh lagi kok. Max Weber ada lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mungkin sejauh ini kok tokohnya tuh ada beberapa kali muncul ya Bu. Itu membuktikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang kumulatif. Dia menyempurnakan teori-teori yang ada sebelumnya gitu. Nah, ini kita ada gambar beberapa, 4, ada garis putus-putus ke atas, itu artinya apa sih? Jadi kita mau ngomong bahwa fenomenologi ini sebenarnya adalah hmm, viral, ya, ibarat kata dia hit sebagai pemikirannya Edmund Husserl. Edmund Husserl ini kemudian dipengaruhi atau terinspirasi, dia bisa lihat fenomenologi ini sebagai konsep teori itu karena dia terinspirasi dari pemikirannya Weber tentang tindakan sosial, ya. Jadi tentang konsep Verstehen. Verstehen itu apa? Konsep memahami, ya. Jadi di dalam kehidupan sosial itu tidak semuanya itu harus dijelaskan, tapi kita kadang cukup hanya memahami makna dan tujuan yang ada di dalam masyarakat. Makanya definisi sosial, ya, definisi sosial itu kan kita bagaimana kita memahami apa yang ada di masyarakat, kemudian kita bisa melihat bahwa definisi-definisi yang ada di masyarakat. Sederhananya bahwa kemudian Russell ini adalah bapak fenomenologi yang pemikirannya disembunyikan oleh Alfred Stutz dan Peter L. Berger. Apa sih isi dari fenomenologi? Fenomenologi itu melihat
manusia dengan pengalaman-pengalaman unik ya, dan fenomena-fenomena unik di masyarakat. Bagaimana itu bisa terjadi? Tuh. Dan kemudian fenomena unik atau mungkin pengalaman yang dialami individu yang unik itu bisa kita pahami. Fenomenologi ini bukan hanya sebagai teori, tapi dia nanti di bab penelitian sosial akan menjadi salah satu metode metode untuk penelitian ya. Bagaimana itu bisa terjadi nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi kita bahasnya di fenomenologi sebagai teori dulu. Oke, lanjut. Kita masuk ke paradigma terakhir, yaitu paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial punya dua teori, yaitu teori perilaku sosiologi dan pertukaran sosial. Nah, sebagaimana yang tadi saya bilang, person ini akan ada di mana-mana ya. Tadi di paradigma sebenarnya juga ada di teori sistem akil, ya, dan teori struktural fungsional. Kemudian di paradigma definisi dia muncul di teori aksi. Nah, di perilaku sosiologi dia muncul lagi. Tapi dia bukan sebagai pencetus teori ya, tapi dia sebagai orang yang menginspirasi orang melahirkan ilmu, melahirkan konsep dari pengetahuan, konsep teori, bisa dibilang ya. Jadi Talcott Parsons ini dia orang yang membuat B.F. Skinner ini melahirkan pemikiran tentang perilaku sosiologi. Dia melahirkan teori perilaku sosiologi. Perlu di perlu diperjelas ya bahwa B.F. Skinner ini bukan cuma sosiolog, tapi dia lebih terkenal sebagai orang psikolog, dan nanti kalau mungkin teman-teman akan belajar tentang teori pendidikan, dia akan muncul juga di teori pendidikan. Gitu. B.F. Skinner ini menentang paradigma definisi dan paradigma sosial. Kenapa dia menentang? Karena dia melihat bahwa yang namanya masyarakat hidup, perilaku masyarakat hidup itu kalau dipengaruhi aturan gitu, itu tuh terlalu tidak nyata gitu. Aturan itu kan memang tidak nyata ya di masa dulu gitu, tidak tidak senyata sekarang gitu. Dimana di sekarang udah ada simbol-simbol, ada undang-undang yang sangat-sangat mengikat gitu. Nah, dia bilang bahwa kalau perilaku masyarakat, tindakan masyarakat, hidup masyarakat itu dipengaruhi karena struktur makro, struktur makro atau aturan, itu terlalu tidak nyata. Nah, dia bilang sebenarnya ada yang lebih nyata, yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, kehidupan individu. Apa itu? Dia menyebutnya sebagai rangsangan atau stimulan. Ya, jadi dia bilang orang bisa melakukan sesuatu itu karena ada rangsangan, ada stimulan, ada kalau bisa dibilang di masa sekarang trigger kali ya, trigger pematik gitu. Pematik ini kalau semakin kuat atau disebut konsep reinforcement itu akan dilakukan berulang-ulang. Nah, B.F. Skinner ini kalau mau dicari di googling gitu, dia melakukan eksperimen dengan merpati. Jadi merpati dikasih di dalam sebuah box gitu, terus merpati ini tuh dikasih makan. Tapi cara dikasih makannya merpati ini harus kayak apa ya, membunyikan sesuatu, berusaha dulu nanti baru dikasih hadiah. Hadiahnya berupa makanan itu tadi. Nah, menurut dia ini yang lebih nyata dibandingkan aturan-aturan. Aturan itu terlalu tidak nyata. Orang bisa hidup itu ya karena ada rangsangan. Rangsangan memberikan tadi ya respon. Respon itu kemudian bisa berupa tindakan dari seseorang, yang kemudian tindakan itu kemudian akan membentuk
bagaimana lingkungan sosial itu bekerja. Nah, itu yang jauh lebih logis menurut dia. Jadi, nanti coba saya selipkan gambarnya tentang merpati itu. Menurut dia, itulah yang lebih nyata dibandingkan aturan. Nah, pemikirannya P.O. Skinner ini lagi-lagi tidak dianggap sebagai sesuatu yang sempurna ya. Kemudian disempurnakan oleh George Casper Humans yang merupakan temannya Tove Tarsney. Jadi Humans ini bilang bahwa pertukaran sosial ini jauh lebih sempurna dibandingkan perilaku sosiologinya Skinner, karena perilaku sosiologinya Skinner itu melihat kalau seseorang dikasih stimulus, kemudian dia mendapatkan hadiah gitu ya, mendapatkan hadiah, kemudian mendapat hadiah itu di ibaratkan sebagai penguatan biar orang ini melakukan terus menerus itu menurut dia tuh kayak kayak nggak begitu masuk logika gitu. Terus kalau ada kerugian gimana? Nah, makanya dia bilang ada konsep pertukaran sosial yang melihat bahwa ada unsur lain selain stimulus, yaitu penghargaan, hukuman, dan konsekuensi sosial dari perilaku individu. Jadi nggak cuma tentang stimulus, tentang trigger orang melakukan sesuatu karena trigger tertentu. Orang berangkat sekolah, dia dianggap uh, anak yang pintar. Orang ngambis habis karena dianggap sebagai anak yang teladan, yang berprestasi, nggak gitu. Tapi bisa jadi karena ada sistem penghargaan di situ. Orang berangkat sekolah terus-menerus bukan karena dia eh, apa namanya mendapat stimulus, tapi bisa aja dia karena menghindari hukuman gitu, dari lingkungan sosialnya. Nah, dia bilang bahwa makin tinggi penghargaan yang dikasih lingkungan sosial kepada individu, itu makin sering tindakan itu diulang. Tapi makin tinggi hukuman yang diterima individu dalam kehidupan lingkungan sosial itu, makin kecil juga tingkah laku itu diulang. Jadi misal orang berangkat sekolah tadi ya, kita ngomongin, kamu kalau di pemikirannya perilaku sosiologi, kamu apa sih berangkat sekolah karena dikasih stimulus apa? Uang saku gitu misal, atau apa? Nilai, atau apa? Di paradigma perilaku sosial ya. Tapi pemikirannya humanis ini lebih lengkap, lebih lebih kompleks, lebih lengkap ini ya. Dia bilang kalau yang namanya orang melakukan tindakan itu pasti karena menghindari hukuman atau untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan hadiah. Sama seperti ketika kita uh, melakukan interaksi, ya, melakukan hubungan sosial misalkan antar teman atau mungkin berpacaran, kita pasti akan mengajar sesuatu yang menguntungkan. Menguntungkan ini bisa disebut sebagai sesuatu yang penghargaan, dapat banyak keuntungan. Tapi banyak keuntungan itu makin akan sering kita ulang. Tapi makin rugi kita, makin tidak beruntung, kita akan ya udah lama-lama tidak mengulangi, bisa jadi malah sama sekali berhenti. Gitu. Itu dari inti dari teori pertukaran sosial ya, sederhananya seperti itu. Lalu apa sih contoh kasus ya, kasus sosiologi tadi akan dari kehidupan sehari-hari kita ini gitu. Contohnya kalau ada kasus seperti ini, flexing, misalnya Siska Cole ini melakukan flexing, dapat menjadi contoh dan lebih contoh untuk menggambarkan paradigma apa. Paradigma fakta, definisi apa perilaku gitu. Silakan.
Kira-kira apa ditulis? Coba ditebak ya. Terus fenomena YouTuber yang sering melakukan kolaborasi dan bertukar konten. Apa nih kalau kayak gini? Fakta, definisi, apa perilaku, dan teorinya apa? Misal ini adalah hmm, perilaku sosial, kira-kira teori apa yang cocok? Pertukarankah atau perilaku sosiologi? Nah, di akhir dari bab ini, intinya apa sih sosiologi berparadigma ganda itu? Kita kalau setelah belajar sosiologi berparadigma ganda ini, diharapkan kita bisa memakai dengan tepat teori sosiologi mikro dan makro. Jadi, sosiologi mikro dan sosiologi mikro itu kita melihat sosiologi untuk interaksi yang sifatnya individu-individu, relasi yang sifatnya kecil, bisa interaksi. Dan kalau mikro, itu kalau kita melihat dan menggunakan sosiologi dalam kacamata yang lebih besar. Tidak lagi interaksi, tapi sudah cukup bagian. Sosial itu isinya apa aja? Nilai, manajemen, keluarga, budayaan, dan sosial. Yang sifatnya luas, sifatnya jangka panjang. Kalau misalnya yang sifatnya sehari-hari, mencari, bisa dibilang dengan cara yang lebih sempit, gitu ya. Nah, kemudian sosiologi berkehidupan ganda selain bisa membuat kita menggunakan sosiologi dengan kacamata mikro dan makro, kalau dari kacamata kamera kita bisa melihat menggunakan kamera tingkatan jenis tingkatan jenis gitu ya, melihat masyarakat dari perspektif interaksinya atau mungkin dari perspektif hasilnya, kita diharapkan bisa melihat masyarakat itu menjadi lebih multidimensi. Kita nggak cuma melihat dari satu sisi ya, kita melihat di berbagai sisi, berbagai macam paradigma, berbagai macam teori. Kenapa dia dengan yang kita itu menjadi lebih empiris, menjadi lebih nyata, tidak menjadi saja, menjadi lebih logis, ya. Jadi yang saya lebih berkata ini yang ya akan membawa itu dalam fungsi itu yang di sosial kita dan juga yang menimbulkan di hasil kita menjadi sebuah perangkat konsep teori atau konsep yang punya empirik yang membuat kita melihat kasus-kasus atau fenomena di masyarakat itu dengan logis, dengan bisa dirasakan oleh alat indera, kumulatif untuk merupakan empat tadi teori-teori yang sudah ada dan tidak memaksakan bagian buruk. Itu untuk sosiologi berada di Anda. Sekian, terima kasih.